Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrina Nurpuryani dari Prodi Sistem Informasi ingin menjawab soal ujian akhir semester 2 dari analisa proses bisnis. NIM saya yaitu 2021 01 21 016. Yang pertama dari soal kasus rental mobil dengan soal sebagai berikut, suatu perusahaan rental mobil memperbolehkan penyewa untuk menyewa mobil lebih dari satu mobil pada satu hari H, baik dengan sopir ataupun tanpa sopir. Rental mobil tersebut mempunyai beberapa jenis mobil. Semua mobil disewa tanpa disertai BBM, namun kota tujuan dan identitas penyewa dicatat. Semua informasi penyewa, sopir, dan mobil tercatat dalam atribut dan diasumsikan kepada Anda. Penyewa mobil mengisi formulir penyewaan mobil dilengkapi dengan identitas KTP yang masih valid. Pertanyaannya di sini buatlah rancangan diagram yang kalian ketahui, misal DFD atau flowchart atau diagram HIPPO. Nah, di sini saya membuat sebuah diagram flow map. Diawali dengan membuat daftar entitasnya, yaitu ada 3, ada admin, penyewa, dan juga pemimpin. Lalu ada 11 dokumen, ada data mobil, data sopir, data paket, form penyewaan, data penyewa, data penyewaan, data bukti penyewaan, bukti pembayaran, bukti pengembalian, laporan penyewaan, dan laporan keuangan. Lalu database-nya saya buat dua database, ada database penyewa dan juga database penyewaan. Nah, di sini ada tabel kegiatan dari setiap entitas. Yang pertama dari admin. Admin sendiri membuat data mobil, membuat data paket, lalu membuat data sopir, mencatat data penyewa, mencatat data penyewaan, memproses pembayaran, memproses pengembalian. Lalu dilanjut dengan penyewa, dia mengisi formulir penyewaan, lalu mengisi identitas sesuai dengan KTP. Jika tidak sesuai, maka akan mengisi identitas ulang. Jika sesuai, maka akan dilanjut mengisi alamat kota tujuan. Mengisi paket, melakukan pembayaran, melakukan bukti pembayaran, mengembalikan bukti penyewaan, mendapat bukti pengembalian. Lalu pemimpin akan menerima laporan keuangan, laporan penyewaan, data penyewa, data mobil, data sopir, dan juga data paket. Lanjut ke flow map-nya. Diawali dari admin, dia membuat data mobil, membuat data sopir, dan juga membuat data paket yang menghasilkan data mobil, data sopir, dan juga data paket. Dan data-data ini akan diberikan kepada pemimpin. Lalu admin akan melanjutkan dengan memberikan form penyewaan kepada penyewa, yang lalu penyewa akan mengisi form penyewaan tersebut, yang dimulai dengan mengisi identitas sesuai dengan KTP. Jika valid sesuai dengan KTP, maka akan dilanjut dengan mengisi kota tujuan. Jika tidak, maka akan mengulang mengisi identitas. Lanjut, jika valid, maka mengisi kota tujuan, lalu dilanjut dengan mengisi paket, lalu akan memberikan form penyewaan kepada admin. Setelah itu, admin akan mencatat data penyewaan yang menghasilkan dokumen data penyewa yang lalu dimasukkan ke dalam database penyewa. Dari database penyewa ini, si admin membuat sebuah laporan penyewa yang kemudian diberikan kepada pemimpin. Setelah itu, dari database penyewa juga, admin mencatat data penyewaan, lalu dihasilkan sebuah data penyewaan yang kemudian dimasukkan ke dalam database penyewaan. Lalu dari database penyewaan tersebut, admin membuat sebuah laporan penyewaan yang kemudian diberikan kepada pemimpin. Dan dari database penyewaan, admin membuat sebuah bukti penyewaan. Jadi dari database penyewaan dan juga database penyewa, admin membuat sebuah bukti penyewaan yang kemudian dilanjut dengan bukti penyewaan tersebut diberikan kepada penyewa. Lalu penyewa akan melakukan pembayaran yang kemudian pembayaran tersebut diproses oleh admin dan masuk ke dalam database pembayaran. Setelah itu dari database pembayaran, admin membuat sebuah bukti pembayaran yang kemudian diberikan kepada penyewa. Lalu si penyewa ini akan melakukan pengembalian yang kemudian akan diproses pengembalian tersebut oleh admin dan dibuat sebuah bukti pengembalian yang kemudian diberikan kepada penyewa. Tadi dari proses pembayaran dimasukkan ke dalam database pembayaran yang kemudian dari database pembayaran tersebut dibuat sebuah bukti pembayaran
Lalu dari database tersebut juga dibuat sebuah bukti laporan keuangan yang kemudian laporan keuangan tersebut diberikan kepada pemimpin dan berakhir di laporan keuangan yang diberikan kepada pemimpin. Nah, di sini di soal pertama bagian kedua, soalnya itu adalah buatlah rancangan salah satu grafik dalam Seven Tools. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel data dari kasus di atas, yaitu transaksi rental mobil di bulan Maret dengan sopir. Di sini saya membuat 4 variabel, yaitu ada Avanza, Grand Avanza, Xenia, dan juga Grand Innova. Di minggu pertama, Avanza mendapatkan transaksi rental mobil sebesar 1.600.000, di minggu kedua 400.000, di minggu ketiga tidak ada, di minggu keempat sebesar 1.200.000. Lalu Grand Avanza di minggu pertama 1.425.000, di minggu kedua tidak ada, minggu ketiga tidak ada, minggu keempat 425.000. Dilanjut dengan Xenia di minggu pertama 375.000, minggu kedua 375.000, minggu ketiga tidak ada, minggu keempat juga tidak ada. Grand Innova 500.000 di minggu pertama, di minggu kedua 500.000, minggu ketiga dan keempat tidak ada. Nah, berikut merupakan diagram batangnya. Di sini saya membuat diagram batang dengan recommended chart. Bisa dilihat yang pertama, warna biru adalah milik Avanza, warna oranye adalah milik Grand Avanza, abu milik Xenia, dan kuning adalah milik Grand Innova. Kesimpulannya dari tabel ini bisa dilihat bahwa ternyata transaksi terbesar terjadi pada minggu pertama, yaitu Avanza, dan transaksi paling sedikit itu terjadi pada minggu ketiga karena tidak terjadi transaksi sedikit pun. Bisa dilihat juga pada minggu kedua ternyata yang oranye itu kan Avanza, berarti Grand Avanza, berarti Grand Avanza itu ternyata tidak terjadi transaksi sama sekali. Di minggu keempat juga terdapat 2 variabel, yaitu Xenia dan Grand Innova, yang ternyata tidak terjadi transaksi sama sekali juga. Dilanjut soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Jelaskan dan uraikan tools-toolsnya. Yang pertama perbedaan definisi terstruktur dan juga berbasis objek. Perancangan terstruktur adalah perancangan yang mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Sedangkan perancangan berbasis objek adalah teknik pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Lanjut, tools yang digunakan oleh perancangan terstruktur adalah DFD, Kamus Data, ERD, dan juga STD. DFD yaitu ilustrasi alur sebuah sistem, Kamus Data yaitu kumpulan data yang ada di dalam database, ERD yaitu ilustrasi data atau sistem dalam database, lalu STD adalah ilustrasi keadaan di dalam sistem. Lalu tools yang digunakan oleh perancangan berbasis objek adalah Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design dari Peter Cook and Edward Jordan, yaitu dimandang sebagai salah satu teknik yang mudah dipelajari. Model didasarkan dunia nyata dan petunjuk untuk melakukan analisis cukup jelas. Lalu ada Object Modeling Technique dan James Rombaugh, Michael Bella, Leon Perlman, dan William Lawrenson dapat digunakan sebagai analisis dan juga desain. Selain model fisik dari objek, analisis juga dilakukan untuk model dinamik dan model fungsional. Lalu ada OOC dan Ivara Jacobson. Fokus analisisnya adalah use case, yaitu ilustrasi bagaimana pemakai berinteraksi dengan produk atau sistem yang akan dikembangkan. Lalu ada Butch Method dan Grady Butch, meliputi proses pengembangan makro dan mikro karena analisis dan desain merupakan satu kesatuan. Lalu ada Sri Thorpe dan Steve Cook dan John Daniels. Lalu ada UML, Unified Modeling Language dari James Rombaugh, Grady Butch, dan Ivor Jacobson, yaitu pemodelan secara visual dalam perancangan sistem informasi. Dilanjut ada metode pengembangan sistemnya. Di sini metode dari perancangan terstruktur, ada metodologi pemecahan fungsional, yaitu metodologi ini menekankan pada pemecahan sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang,
diterapkan. Lalu ada metode berorientasi data. Metodologi ini menekankan pada karakteristik data yang akan diproses. Lalu perspektif metodologi ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh sistem house dan pabrik-pabrik perangkat lunak dan tersedia secara komersial dalam paket-paket program. Lalu metode perancangan berbasis objek itu ada enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Enkapsulasi adalah pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam satu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, kecuali prosedur yang berada di dalam objek itu sendiri. Lalu inheritance adalah teknik turunan yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Lalu polymorphism adalah konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Contohnya yaitu burung, kelinci, dan ikan sama-sama termasuk ke dalam hewan, tetapi memiliki bentuk dan perilaku yang berbeda. Kesimpulannya yaitu perancangan terstruktur adalah perancangan yang mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan. Dengan metode dibuatnya sebuah subsistem yang lebih kecil sehingga akan lebih mudah untuk dipahami, dirancang dan diterapkan, lalu berorientasi pada data. Nah, dengan tools saya itu DFD, ERD, Kampus Data, dan juga STD. Lalu perancangan berbasis objek itu merupakan teknik pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Jadi kalau terstruktur itu adalah seperti ke diagram, kalau perancangan berbasis objek itu seperti teknik. Lebih ke tekniknya, yaitu seperti teknik enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism untuk memecahkan masalahnya. Nah, itu tadi merupakan jawaban ujian akhir semester 2 analisa proses bisnis saya. Sekian jawabannya, semoga memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.